Karena budi saya sudah meninggal. Anaknya semuanya 9, udah meninggal 1. Itu kasusnya kan sudah lama. Waktu itu saya tanah itu kan punya anak Budi, Pak Dirman. Akhirnya saya beli. Tapi waktu dulu polisinya itu kan nggak beli. Akhirnya meninggal. Bilangnya kakaknya itu sama-sama polisi. Akhirnya perjalanan itu saya etikat baik, uang sekitar 40 juta DP itu dicicil. Waktu itu saya ingatkan, Mas, jenengan nak tunggu tanah dibayar. Ini kakakku kembar, kembar 2 kan. Ya jenengan tidak usah ngurusi masalah kasus, karena jenengan tidak pengacara. Ayo Pak, ya, jangan ya, saya bilang gitu. Perjalanan waktu itu istrinya Kang Nuri yang kembar itu kan kena kasus masalah uang palsu. Dijalani kena hukuman 1 tahun, itu orang 2. Setelah perjalanan itu si polisi itu nggak bayar. Nah akhirnya itu ya masalah ini wah aku tak bayar SK-nya mau tak gede ternyata nggak bayar. Ada saya ngomong, Mas, jangan main-main. Ini urusan tanahnya Pak D saya, jangan main. Kalau orang Jawa itu berbohong, risikonya di kamu. Kebetulan polisnya tabrak kecelakaan di Sumuradeng, dia mati, caranya pecah, lawannya juga pecah. Akhirnya perjalanan itu kuncinya itu ada yang dititipi rumah tuh waktu kan mau ditempati lah, tapi dia nempati tuh ini aku daripada kos tak tempatan isi wae. Bisa ditempati itu gak bayar, itu catat bener saya. Jangan saksi jangan senang mabuk. Akhirnya terjadi kecelakaan itu, akhirnya kakaknya datang. Datang ke rumahnya kakak saya ditelepon. Ya sini Kang Nur, namanya Nur kami sama Muslimin. Ini Kang Nur, gue minggir saya. Aku tak urun kalau kamu Muslimin. Akhirnya datang berdua seperti ini. Si polisi Sugianto orang 1 sama istrinya, sama orang namanya Jamal 1, orang 3. Terus istrinya bilang gini, Pak, saya kesini tujuannya mau melunasi tanah adik saya. Lah, kalau tanah sudah mau dilunasi, ya enggak apa-apa, saya bilang gitu. Nah, terus kurangnya berapa? Udah kan masih kurang 5 juta. Dulu tanah kok masih kurang 5 juta. Tanahnya itu belum dibayar, baru dikasih DP dicicil. Adik Anda kalau uangnya diminta selalu mabuk. Akhirnya si kakaknya si perempuan itu ipar kayak itu langsung marah-marah sama Kang Muslimin. Kamu nggak nitik ya, dibantu adikku, ibu nggak nitik gimana? Udah ini kamu nggak nitik, aku tahu. Saya kan diem. Bu maaf, ini bukan Pak Nur kami, ini Kang Muslim. Kembarannya. Oh enggak, ini Pak Muslim dong. Saya mari Pak Nur kami gitu. Bu, jadi ini mertamu jangan keras-keras. Waktu ngebel, nah waktu maklarnya kan Nasoka Kararoto sekarang LPFK itu ditelepon. Pak Nasoka kamu di mana? Nih, kamu kesini. Ini ada Pak Tris ini sama Pak Nur, Mas Ilya. Akhirnya terus gini Pak, maaf, ini kan kita belum kenal ya. Bapak namanya siapa? Pak Sugianto, kakak dari si kandung ya. Terus ibu saya istrinya yang 1 lagi namanya Jamal. Jamal sebagai apa? Saya bilang gitu. Saya sebagai temannya Pak Eri. Oh teman. Siapa? Temannya Pak Eri namanya Jamal. Enggak, kamu dari pengacara atau dari notaris? Saya bilang gitu. Bilangnya enggak, saya teman baik. Nah akhirnya ngobrol. Nah gini Pak, kalau ini nanti buktinya apa kan gitu saya. Akhirnya si ibu Ipa, udah gini ya, gini Pak Tris,
si ini kan Pak Nur Kamin kok orang ngaku ya. Gini ya Pak Bu, bilangnya kan Kang Nur Kamin. Jadinya selalu salah paham. Akhirnya si Nurnya tak telepon. Teko. Kembar kaget ini. Kembar Bu. Ini gimana kembar kan? Mana mak lu gak bisa jawab. Sekarang ada ini kembar. Coba mau ditanyakan yang bagaimana. Pak Nur, akhirnya tidak Pak Nur kan? Akhirnya, lah tanah piye, lah tanah empuk, lah tanah ki apa main kurang aneh itu. Adik sampai kira bayar tiga ngono. Dia tak ileke, tak jalur duit mabuk kan bilang gitu. Akhirnya si suamine, wah bang ireng. Ya gini Pak. Kalau nanti kita cari bersama-sama waktu itu surat saya tak lihat sebenarnya. Soalnya waktu itu kan surat ahli waris itu di saya tuh ke tempatnya Pak Lurah dulu. Akhirnya ngomong surat itu di tempatnya Pak Lurah dipinjam sama almarhum. Katanya 2 hari mau dikembalikan, ternyata sampai tabrak itu tidak dikembalikan. Mas ya, fokus aku minta 5 menit ya, tak dibayar aja. Oh iya, siap. Pak kok tahu? Kenapa? Kok tahu? Ya paling pernah lihat Di BA. pas di mana. Nah aku pas di BA waktu dulu ada sama ketemu pengacara Mas Muin, terus Mas Agus, itu waktu itu cerai ya. Saya pernah di saksi 2. Betul. Nggak tahu kamu di mana. Ini tadi saya baru mancang tambak. Panjang. Iya Bandung. Iya. Kalau mau mancing mungkin 2 mingguan udah selesai. Iya. Oh berarti ya kisaran 2 minggu selesai. Kan di Borong ini ada bos sama saya ngomong sama saya. Udah dipancang, akhirnya ngambil bambu, harganya 8.000 per batang, 8.500. Aku menang dulu ya, kecewa di 500 ya. Menurutnya dulu. Soalnya sakit loh Bang. Santai aja. Nah. Oh Bang, dilanjut. Nah, setelah itu terus si istrinya bilang gini, udah gini Pak Tris, sekarang maunya apa kan gitu. Ya monggo Ibu maunya gimana. Kalau setahu saya itu baru dikasih DP itu dicicil. Ini sudah sertifikat, ya gini aja. Kalau sudah sertifikat mana tunjukkan. Hidup-hidup anak pade ketipu adik sampean. Aku tahu terang. Kalau ini sudah sertifikat ya, nggak bisa jawab. Ya udah gini aja, kita cek bersama-sama kalau sudah sertifikat di tempat Pak Lurah. Waktu itu kan saya udah cek investigasi dulu. Akhirnya dia berani ke tempat Pak Lurah. Wes kita pulang, percuma. Ibu istrinya Pak Sugianto. Besok urusannya bukan sama saya, pada sama Mabes Polri. Gitu. Ini Bu, ini nomor saya catat. Waktu itu saya punya nomor kan 2. Ini kan 081 2325 608 219 yang ini. Yang dulu 081 771 996. Ini nomor saya Bu, dari Mabes Polri suruh telepon saya. Kalau sampai ke Semarang gitu. Akhirnya dia pamit pulang, setahu saya pulang. Terus saya nggak tak ikuti, saya terus muter lagi ke Karangroto, ke Banjardowo. Dia sudah di Kelurahan Banjardowo. Padahal tak ajak bersama-sama nggak mau. Ada apa? Terus yang Nasokam sebagai maklar udah ke situ semua sama. Janjian tadi. Akhirnya Kang Nur lebih baik awake dhewe balik ae sesuk takon karena gua awake dhewe mlebu yo geger kok mau meneh.
Akhirnya jadi aku masuk, Pak, apa kemarin ada yang kesini masalah tentang tanah? Ya Pak, dari Solo. Bener, iya. Oke. Udah gitu Pak, itu tanah belum dibayar, bilangnya sudah sertifikat, tapi tak suruh nunjukin nggak bisa. Oh surat piye, wong surat iki waktu ku tak gawa disilek adik dhek, bilang gitu. Pak Aura Sukir. Nah, akhir gini we Pak Tris, dengan surat pengaduan yang ke saya. Akhirnya panggil pertemuan. Pertemuan saya, kakak saya 2 yang kembar itu sama yang dulu di penjara masalah kena uang palsu. Di situ semua. Ada teman saya, Rojikan, ada Pasis. Situ sama bawa-bawa orang-orang. Akhirnya pertemuan, kedelai namanya siapa ya? Pak Aura, saya tanya, Pak Aura, maaf, Pak Aura ini dapat kuitasi dari mana? Ngasih Pak Sugianto, kakak polisi. Pak Sugianto dapat dari mana? Tidak tahu, setelah adik saya meninggal saya dapat dari di lemari. Coba kuitasinya nomornya berapa? Totalnya ada tak usah, senilai 133.500.000. Padahal ini kakak saya 1.000 aja tidak menerima. Dia mengaku menerima DP yang 4 juta dibawa maklar Rasuka. Akhirnya maaf ya. Nah, terus yang temannya Pak Sugianto ngomong, saya nggak ngerti, orangnya gendrong Pak. Pak Tris ya, apa ada ingat? Lu udah ingat apa? Waktu itu kan istrinya Pak Lur kena masalah uang palsu, nah, terus nah itu uangnya buat LP loh. Ini nyata. Saya mau tanya jenengan, ini masalah tanah loh, bukan masalah LP loh. Anda bilang uang itu untuk LP. LP itu apa? Terus pokoknya LP. Dengar Pak Sugianto, saya bilang gitu. Mas, kalau jenengan nggak paham LP, saya tak ngomong laporan polisi atau lembaga pemasyarakatan. Ya dua-duanya wah pinter kamu. Mas, ini Mas bukan masalah di LP, masalah jual beli tanah. Pak Sugianto dengar dong, kakak saya hanya menerima DP sekitar 43 juta, yang 4 juta di bawah Nasoka. Sekarang situ 133.500.000 itu yang tahu Agus. Coba diurusi di LP sana. Saya bertanggung jawab, uang itu tetap saya kembalikan. Kalau situ mau bayar lagi, ya beda kalau mau. Tak gitu ke. Lah kakak saya ngomong, kowe wani rego nak, ora saribut. Wong baru bayar ngasih DP dicicil kok malah ngaku muni lunas. Ini kurang 5 juta. Saiki nak kowe di duit bayar 500 juta. Wah larang men kakake. Lah kere lah di duit gegerame Pak. Polisi kere lah di ditok muni larang. Wes, rasa geger nyata lho Pak. Sekarang gini, ini kakak saya Pak. 500, saya 300 juta. Bayar sekarang gitu. Menang. Malah ngono. Wes ngono ya, jelas tau berarti situ gak bisa bayar loh. Akhirnya bubar. Bubar lain dari mana? Akhirnya pertemuan lurah itu kan ganti. Saya waktu itu minta surat keterangan dari Pak Supir karena anak Pak D saya ada yang meninggal 1, ngurus surat ahli waris yang dari Suboharjo karena di Bajaddowo. Akhirnya Pak Lurah buat ke lah, mungkin lurah ketik lah. Akhirnya aku bisa buat surat punya yang kakak saya. Pak, ini aku kepengen ngerti sing surat wingi ning gone buku iki kaya apa. Ternyata Pak, ternyata surat iki mung mbek sing ngene anak Pak di saya sudah meninggal 1 kan 38. Ternyata berbeda. Tanda tangannya kuwi beda semua sama keponakan saya. Makanya waktu itu perjalanan akhirnya mereka jengkel, ora iso bayar, kakakku dilaporke di Polrestabes. Kan tak ikuti terus. Karena saya anak saya waktu itu kelahiran bulan 12. Anak sekarang kelas 6 ini.
itu pas lahir itu. Nah dipanggil di Purwokerto, saya pas mbak ceprol, terus hari-hari tak channel di rumah itu Pak, langsung sambung dulu ke Purwokerto. Tahun 2012 kan salah. Pak ini apa Pak aja bilang gitu sama penyimpun rumah. Lu ini siapa? Pak Tris ya, aku ini Pak Tris saya bilang gitu. Kebetulan Pak Tris ini juga ada laporan di sini ngancam. Maaf Pak, Bapak jangan ngasal ngomong. Saya itu Pak Tris siapa? Di Kudu itu namanya Pak Tris itu banyak, mungkin lebih dari 10. Nyekel Batu Pak Sumardi Mulyadi. Maaf Pak, itu laporannya bohong palsu. Orang sudah meninggal, kakaknya apa tahu cerita itu dari mana? Waktu itu sudah pertemuan mediasi sampai 4 kali. Ya monggo lah, namanya laporan dilayani lah. Nanti dibuktikan. Akhirnya tahu nggak terus. Sumardiono, Pak, ini kasus ini kan udah lama. Kakak saya dipanggil terus Senin Kemis ini maunya apa? Saya bilang gitu. Coba Pak Sugianto kakaknya datang ke sini. Jangan dulu sama-sama polisi ya. Ya maaf ya Pak. Saya bilang berani polisi. Kalau polisi itu baik untuk masyarakat, tapi oknum polisi bajingan. Saya nyata saya bilang gitu. Kalau Bapak ini saya bisa laporkan ke Propam. Karena saya sudah ngomong seawal. Akhirnya lama-lama tak uyah. Akhirnya keluar SP3. Karena saya sering ngecek di kejaksaan. SPDP-nya. Ya. Tak cek terus Pak, tak ikuti terus Pak. Soalnya dari SPDP nih Pak. Akhirnya SP18 ya. 19. Terus 19, 18 sampai terus SP3. Karena Pak, ini saya sudah ngadap ke kejaksaan. Kenapa dari polisi tidak berani mengeluarkan? Waktu itu Pak Sumardi penyidik mau minta uang sama saya. Nggak apa-apa tak kasih. Berani tidak tanda terima, saya bilang gitu Pak. Wah nah, berat tuh namanya. Dulu nggak berapa? Ya? Nggak berapa? Waktu itu mau minta 10. Oh iya. Nah, ini maaf ya Pak. Mungkin dia bagi-bagi komentar. Sampai kanite, mungkin kantor Pak Kasat ya waktu di Polrestabes ya. Pak Mulyadi. Itu grupnya apa? Harda apa Pak grupnya? Harda. Waktu saya ingat di Harda gitu ya. Harda dong. Nah, Pak Mulyadi, terus Pak Ibnu, terus Pak Aris Munandar, terus Pak Sugeng. Saya sampai ganti-ganti semua sih saya kenal sampai. Terus yang terakhir Sugeng loh. Nah, yang terakhir kita Sugeng. Harus dari Demak. Nah, waktu itu saya kan Sumarjo kan keluar, saya langsung hadap itu Pak Sugeng yang terakhir, Pak Ibnu dulu. Udah Pak ini sudah ada SP3-nya. Udah kasih ada kok udah dikasih kenapa? Karena saya sudah ada di kejaksaan. Saya tanya sana harus polisi berani mengeluarkan, kenapa nggak berani mengeluarkan? Karena tidak terbukti. Akhirnya saya sama temanku akhirnya dikeluarkan SP3. Perjalanan sampai berapa tahun, 11 tahun ya Pak ya. Saya mau nyari pikat kiri. Pak Ora sampai ganti Pak Sugir, Pak Bowo, Pak Edi Masudi, Pak Suparman, Pak Sarjono sampai orang 5. Sampai terus PLT waktu itu Pak Secam. Kemarin Pak Secam yang udah meninggal itu, Pak Mutar, sebenarnya itu kan PLT-nya Pak Secam. Lah waktu Pak Sugir masih hidup, kan Pak Sugir menghadap langsung. Pak Sugir, ini Pak, jenengan meninggalnya kelurahan dijelaskan. Pak Sugir sudah disidik. Dia ngakoni, nak kuwi ngabusiri almarhumnya tak berani tuan. Wong aku juga aku jual beli Pak Lurah kuwi urung tak isi, cuma dipinjem 1 atau 2 hari dikembalikan sampai saya tidak pensiun. Nah, itu akhirnya perjalanan itu Pak sampai 11 tahun mau tak salpikake Pak Lurah ngomong Pak Tris, nah iso diute dibelekno wae.
Pak, aku wis kesel nuruni Marono. Ning gone kantore Polsek. Terus Sukoharjo, Polres. Jaluke 133 juta. Itu pangkatnya apa? Hah? Pak Sugiono. Kemarin saya kurang tahu. Bintara gitu ya. Nah, setelah itu akhirnya keluar SP3, terus Pak Zainul, terus saya sama Pak Orah mediasi lagi. Pak Zainul kapusnya Pak Inul diblokir tanahku. Pak Sarjono, maaf, kemarin kan di sini pertemuan lagi yang terakhir Pak Sugianto datang, saya masih ada etikat baik. Terus Pak Zainul malah bubarke, kan datang mau sama anak buah Pak Zainul loh. Padahal harus ditanyai sama Pak Lurah, Pak Sarjono, Pak Nur, saya tanyai, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Saya kepengen ceritanya kayak gitu. Zainul nganu ya? Ya? Zainul Rangger apa? Zainul mungkin Demak atau Kudus, saya kurang tahu, atau Sing kompor itu. Nah, waktu itu terus Pak Zainul datang dibubar ke waktu itu Pak Sarjono dan nanyai. Terus itu Pak Sugianto, kok jawabannya kok podo karo biyen lho. Ya memang ceritanya kan gitu toh, Bu. Kok mesti sama dengan dulu. Akhirnya Pak Zainul datang. Udah gini. Nyata Pak. Di depan saya. Ini data ontetik, nanti saya panggil semuanya. Udah ini semua nanti sama saya. Loh, itu datanya palsu, saya bilang itu. Lu kan bisa Pak, tak betul langsung nyata loh Pak. Lu kan bisa Pak, saya adiknya, mau apa kamu? Kamu udah dipanggil loh. Sampai ke kantor orang. Enggak kamu. Udah bubar Pak. Nyata lah, akhirnya Pak Orah tak tanya, Pak, jenengan kok beda karo Pak Boy, Pak? Pak Boy itu nelayan dulu ya? Ya? Nelayan dulu tau Pak. Terus Pak Lurah, Pak Sarjono, jenengan kesini kan sampai kan punya wewenang. Terus Pak Kapolsek kesini dasarnya apa? Tidak dapat undangan. Betul ya Pak? Zainul siapa ya? Kenal loh. Zainul Arifin namanya. Kenal aku tuh. Nah setelah itu saya sini Pak Tris, aku mau tanya Pak, kakakku jadi mau dipanggil meneh ning Polsek Geno. Wis 1 bulan. Ya bener tau, Zainul yang gendut tau. Nah. Yang gendut tau. Nah setelah itu 1 bulan tidak dipanggil. Pak, kira-kira jenengan iki pun matur mriko dereng. Kalau Pak Zainul, kakakku belum dipanggil. Terus maunya apa? Apa jenengan sing tak laporke Pak? Karena ini tanahku dhewe, tanah Pak Kudi, mau dikek keponan, ora ana masalah. Sing diantoni kan? Ya, akhirnya wah ngene iki susah lho Pak. Ini Pak Tris ngono. Kula pun mriko pun tanya, Pak Tris tak kesini. Terus Pak ini maksudnya bagaimana? Pak Tris tuh nguyak saya. Oh sudah, ini urusan saya nanti saya panggil gitu. Oh, berarti mau itu Pak, nanti gini Pak. Pak Sarjono berani jadi saksi ya Pak. Saya tak ke Polsek Geno. Akhirnya saya, Kang Nur Kamin, saya dan Kang Nur Kamin itu orang 3. Yang kembarnya nggak ikut. Ini adiknya lagi. Ularwon di Polsek akhirnya menghadap. Maka Polsek saya mau tanya. Tadi saya sudah dari tempat Pak Lurah, Pak Sarjono, jenengan kok blokir tanah saya, itu maksudnya apa? Sing blokir siapa? Zainul Arifin. Loh, Zainul dari mana blokirnya? Ya, saya kurang tahu. Kan di situ ada suratnya Pak Zainul. Nah, akhirnya saya ngadep. Udah, nanti saya panggil gitu. Loh, Zainul lo mau goblok. Nah. Saya ganti. ya, loh kok dipanggil-panggil mana? Belum dipanggil. Nah, kamu siapa? Nanya gitu. Saya Pak Trisyono. Nah, kamu tanya sendiri. Saya Pak Muslimin. Ya satu Pak Nur Kamit. Ya Pak Nurnya mana? Lah suruh sini suruh apa kakak saya? Lah udah ada panggilan kok suruh sini, saya ini tanya kok. Ya udah nanti saya panggil gitu. Harus dipanggil apa belum gitu malah. Lu jenengan Kapolsek ya mbak takon tak gitu ke. Terus yang kedua
Ya segini ya Pak, ya kita balik lagi ya. Balik kedua kali saya datang lagi, saya sama Kang Muslimin nanya lagi, Pak maksudnya pripun? Kakak saya ya belum sampai panggil, saya sudah tempat Pak Sarjono lagi ya belum sampai cabut. Wes kamu diam aku gitu ya. Kalau saya nulis. Nah, sampai mati tidak akan cabut. Oh gitu. Berarti sampai mati tidak akan cabut ya. Ya. Lho bebek kan tanah bapakku, tak do karo adikku ora masalah iki bantah. Ya memang tanah bapakmu ngono. Oh ya sini wae kamu. Percuma ngadepi kok ngene iki ora ono artine yang. Dibuktikan ya Pak, langsung tak jempoli wajahnya. Langsung aku pulang. Nah, keluar ini kakakku ora jengkel ngono, ora salaman. Ngono. Kami hari ini salaman sih to ngono. Kami salaman ra opo, saragam Islam ngono. Ngono kok dadak nesu Pak ini. Akhirnya pertama berita acara itu kan tak tulis. Akhirnya kamu menyetujui berita acara ini mau. Akhirnya tak bawa ke Propamulda. Lapor ke. Nah, aku ketemu karo Pak Sopo, Pak Arianto siapa ya waktu itu. Berarti Zeno gantinya pindah ke lapor ke Pak? Karena dia dibentuk paling lama, nggak pernah goyang-goyang. Ya, saya kan punya adik di situ kan perempuan Polwan. Waktu saya keluar, Polwan ini tanya, Kak, sono po? Adik kandung nggak? Adik anak Pak Le. Apa kamu? Wis menang saya bilang gitu. Wah, jadi gentungnya bisa sampai sama itu Zeno. Nah, setelah itu terus tak lapor ke di Propamulda berita acara, terus saya minta tanda terimanya. Setelah itu orangnya tak kejar. Zeno. Udah si Propamnya. Pak, tindak lanjutnya sampai di mana? Kok lama sekali, Pak? Saya sudah ngecek ke sana Pak, udah tak panggil dah tak kejar terus. Wah Pak, gini Pak Tris, ini saya naikkan ke Baprop, nanti bukan urusan saya Pak Tris, urusan sama Pak, nanti sama Pak Dini, nanti Pak Tris mungkin ditelepon. Kebetulan terus Pak Dini telepon saya. Pak Tris ya, assalamualaikum, salam ini Pak Tris ya saya sendiri Pak, gimana Pak? Pak Tris rumahnya mana? Rumahnya saya kudu RT 2 RW 4, tanya Pak Tris RW. Saya masih jadi RW. Saya ini mana Pak Tris mau muncul ke sana. Oh ya enggak apa-apa Pak, muncul. Terus saya telepon kakak saya. Sekitar jam 11-an lah. Kami kowe ini di depan rumah Tris. Tapi nganu kita ono polisi saka Polda Propam kok gaprak ku berarti kami pemorono makusak aku lagi ning daerah Sayung ngerjake yang itu. Rumah loh. Akhirnya Kang Muslimin datang, polisinya 4. Akhirnya, Pak Tris, aku ora Pak Tris, aku Kang dulur ya. Dikira kan, aku setelah itu saya datang. Langsung ngomong di meja. Itu gimana tuh Pak Tris ya? Mungkin sudah diceritain kakak saya, ya udah tadi ya, mungkin ceritanya sama, saya bilang gitu. Lalu tak cerita apa adanya. Itu gini Pak Tris, nanti Pak Tris. Ya ini agak lama ya Pak Tris, nanti saya panggil jangan sampai nggak datang. Ya pasti datang loh Pak, saya kepengin tahu Zainul kayak apa di hadapan saya. Akhirnya kakak saya dapat undangan, akhirnya disidik lagi 2 kali aja. Akhirnya setelah itu sidang panggilan jam 9 sampai jam 2 itu. Kita ke itu. Sini yang Sugiantonya, terus itu Pak Zainulnya, jadi baru seumur itu baru itu Pak saya Pak. Beberapa itu saya Pak Trisyono ya Pak. Saya mau tanya gimana toh itu ceritanya waktu Pak Tris kok bisa sampai ke Polda ini ceritanya bagaimana, yang ngasih tahu siapa kan gitu. Oh yang ngasih tahu mana Pak Deni saya bilang gitu. Ya caranya ngasih tahu gimana? Oh waktu itu saya ditelepon rumahnya mana, saya itu nanti kalau dipanggil datang ya Pak Tris itu. Lah sopan dah, oh sopan, sampai gitu. Saya salut kayak gitu Pak. Memang orangnya sopan loh Pak, sampai ngopi seperti saya kok. Baru itu, lah kalau sama Zainul gimana? Wah, betul. Maaf, itu kan Kapolsek kemarin sore. Dasarnya dia itu apa? Kok berani-berani memblokir tanah saya? Bilangnya sampai mati tidak ada dicabut. Kenapa saya ajak dicabut? Tapi saya sudah lapor, terlanjut laporan. Tidak jawab sama sekali Pak. Polisi dua-duanya itu.
ditanya ini yang jenengan ora wani. iya Pak. Ndak wani, wong biasa ora wani. Nah setelah itu Pak, sing kadip sing bilo iki kitane rada nyalahno aku, menuduh aku yang enggak sisi kadip propam jeneng Wibowo. Saya getak langsung Pak. Pak Trisyono, ya siap. Ini Pak Heri tahun 98 kan masih hidup. Ini Pak Trisyono kok ada surat keterangan tidak sengketa. Pak, ini Pak Trisyono ada niat jahat. Pak, maaf, ngomongnya hati-hati sama saya. Saya marah loh Pak. Saya tidak ada niat jahat. Waktu itu Pak Heri masih hidup, ya dia kan diminta uang nggak punya. Terus saya nemuin Pak Was nganter kakak saya. Akhirnya ternyata surat itu dipinjam nama Pak Heri. Akhirnya Pak Alwan membuat surat keterangan tidak sengketa. Apa kita salah? Tak gitu langsung menang. Ini nyata loh Pak. Nah Pak Tris ini beli kuitansinya ada, ya ada, yang mana? Ya di rumah. Sudah keluar tidak sengketa tidak masalah tuh. Gimana Pak? Sudah keluar tidak sengketa tidak masalah. Ya. Sudah turunannya sudah tidak ada gunanya, sudah tidak. Nah, setelah itu tuh Pak, dicocokin dia lagi ngerti Pak. Pakai aku. Harus surat saya Pak, atau juga beli. Gitu Pak. Sama yang saya cek di waktu Pak Lurahe bahwa atau apa ngasih tahu. Nah, tapi saya ingin ini Pak, ini Mas, jenengan masalah ini di sini. Itu kan ceritanya ini, sing apa digugat apa yang sekarang ini aja. Ya ini. Aku nangkep soalnya. Saya kan sama Pak Sugianto kan tidak ada urusan. Nah, kenapa dia kok gugat saya? Kapan? Suratnya kan masih ada semua di rumah. Itu sudah cabut tuh, Sudah cabut, dia sugi lagi. Terus sakit rampung lagi. Ada sekali lagi perkara 425 sama 426. Si 425 kita dicabut. Sekarang ini terbaru ya. Nah, terus diperbarui kita 426 kalau nggak ada salah ya. Bisa kita cek ya. Gugatannya. Gugatannya itu minta Judulnya. Judulnya gini. Bukan prestasi apa bang judulnya gugatan itu? Bukan. Gugatannya untuk minta uang senilai 133.500.000 minta itu. Tapi dihitungkan sampai berbunga-bunga sampai 902 juta. Gitu. Nah saya ngomong, lagi waktu gambar bagong saya bilang gitu. Lah akhirnya sudah saya serahkan, akhirnya mediasi sama pengacaranya 2. Namanya siapa? Pengacaranya namanya Heri Suwarso. Heri Suwarso. Sama lagi? Yang satu namanya Edi, yang satu lagi saya kurang tahu. Rumahnya mana kantornya? Kantornya di Karangroto, Perumahan Patung Kuda. Waktu itu kan dia sama Pak Adi. Pak Adi kayak polisi nih wawancara tak gitu ke. Jadi kan Mas Dewi ya? Mas Dewi ya? Sama Mas Dewi, sama kakak saya itu. Waktu itu terus aku tak jawab berita acaranya itu. Nah setelah mediasi terus ngomong saya sama si mediasi Pak siapa saya kurang tahu Hakim. Nah nggak ada namanya masalah itu. Terus ya gini Pak Tris ya gimana Pak, saya itu juga bela sana nggak bela sini, kira-kira Pak Tris itu digugat ini mau mengembalikan atau gimana? Lah mengembalikan apa? Saya bilang gitu loh. Nah terus ini Pak Sugianto gimana, kamu mintanya bagaimana? Ya kalau bisa damai. Nah saya tak terus tanya ke Pak Tris, lu damai dengan cara apa? Damai piye ya? Saya atau Pak tidak ada urusan sama dia. Saya dia atau kakaknya, adiknya saya nggak tahu. Pengacara ini saya juga nggak tahu. Tak juga ya. Oh itu ceritanya pengacara ini kalau dia memaksakan dia itu ceritanya bohong. Iya tahu Pak. Nah terus Bapak wah berarti ini sama alatnya yang yo alat kalau akhirnya kan dinyatakan tidak berhasil mediasi. Nah terus baru jawaban belum Pak ini akhirnya gini dulu. Lalu baru sama berarti? Itu kan sing waktu dicabut. Enggak, yang baru ini berarti belum naik. Waktu sing pernah dicabut, kan itu saya jawab tuh akhirnya dicabut lagi sampai mediasi itu. Lah akhirnya si hakim atau apa saya kan tidak tahu ya, merupakan preman ya. Itu gini, sekarang tanahnya yang menguasai siapa? Saya kan nggak jawab. Pak Sugianto duding saya. Yo, yang menguasai saya beli. Apa sih itu beli? Kayak gitu langsung. Menang enggak juga saya jawab. Gitu. Ya udah ini kalau ini pada alatnya ya
sampai 5 tahun nggak bakal selesai. Nggak selesai nggak masalah Pak, saya tak gitu ke. Nah akhirnya sidang lagi, saya jawabannya itu udah tak berita saya. Karena jabut. Karena nek sudah terjawaban nggak bisa jabut. Nah terus tak kasih jawaban itu. Nah sampai sekarang ini maju lagi. Belum ada cabutan sampai sekarang. Yang mana? Ya singkat waktu dicabut itu kan diajukan lagi sampai mediasi, sampai saya jawaban itu, sampai sekarang belum ada surat pemberitahuan pencabutan atau apapun tahu. Yang perkara 425 tadi kan sudah sampai jawaban. Terus mes jawaban kamu jabut toh? Terus ada perkara baru lagi. Dan perkara baru itu sampai tahap apa? Wes mediasi apa gimana gitu? Ya itu sampai mediasi gitu. Ya berarti nanti jawab akhirnya jawaban. Oh gitu lah, itu jawaban sudah saya jawab. Sampai itu ada dibedakan aja gugatan yang pertama biasanya yang apa namanya yang isinya sama. Masih beda karena dia jabut pasti beda. Isinya sama. Ada pasti beda. Oh bedanya gini, yang sing terakhir tidak ada nama Budi karena sudah meninggal. Yang pertama kan tak teliti. Oh bedanya ini. Waktu gue lu dibuka bisa jadi loh nek umpamane saya ndak bawa gugatan ya nek buka-buka itu ketok gampang bukan kok kayak itu minta apa konangan itu kok betul. Cuma saya melihat itu gampang ya cuma jadi kok ini nopo nih perkara apa aja aku bingung ya. Dan Pak Ramulnya lucu, akhirnya Pak Ramulnya teman saya panitera itu si jurusita waktu ke tempatnya istri saya kan yang nemu kan istriku saya nggak di rumah. Terus aku ditelepon karo kamu Muslimin. Terus kowe rene kita jenenge Pak Ramulya. Aku datang ke rumah. Lu ngono. Lu jebul Pak Tres dan ngono Pak ngono. Aku ibar ke omahmu, aku nanti nak kowe bojomu. Aku mau bojoku aku. Jadi jadi piye to? Mintake gimana? Kalau saya mau ngulangi wangi enggak? Kira-kira gitu aja. Gimana Pak? Mau ngulangi wangi enggak? Gitu aja. Maksudnya? Mulangkan uangnya diterima. Oh gini. 4 jutanya dulu gitu aja. Sing 40 juta, sing 4 juta di bawah itu, jadi 4 juta kan kurang 1. Waktu sidang di Propam, Mbak Prop, kan di Propam kan tanya. Akhirnya, Pak Nur, ya, uangnya sekarang di mana? Kamu masih mau membalikan enggak? Maaf Pak, uang itu udah kadaluarsa saya nggak bagus, langsung ngomong. Sing sanane. Langsung ngomong ngono. Lah Pak Sugenda gimana kamu? Diem, capek dan ngono bilang gitu. Sebenarnya itu paling kunci nih tak ulangi ya. Waktu di Propam, nggih. Kan suruh dan di Propam kan tanya duitnya sing 44 juta itu di mana? Di mana? Nek baliknya apa ndak toh? Nah, yang belum mau membalikkan siapa? Kang Nur Kaminnya. Kakang jenengan toh, sing kembariku toh. Bilang ndak mau balikin. Karena saya dilaporkan. Alasan ndak karena dilaporkan. Terus yang ganti saya wirawiri sopo. Sampai saya ada etikat baik ke sana, bawa mobil, nyewa mobil. Itu siapa yang ganti? Sekarang saya juga tidak ada urusan sama Pak Sugianto, saya kembali ke tidak mau. Dan sekarang tak ada bagus. Ini ada waktu itu. Nah, akhirnya Sugianto ditanyain, gimana kamu? Siap dan capek. Coba kamu ngomong sama Pak Tris supaya itu diulangi lagi mau enggak? Diam. Akhirnya selesai jam 2 itu. Itu loh Pak. Nek feeling saya ya, itu kalau orang jabut gugatan itu dia mesti ada yang kurang komplit, namanya gugatannya apa namanya kurang pihak. Lah dia jabut tambah lagi. Mungkin orangnya sudah meninggal itu. Dia pasti beda, enggak mungkin beda. Nah terus waktu kenapa kok orang jabut gugatan itu sebelum jawaban? Karena sudah ada jawaban, itu menjabut harus persetujuan yang tergugat. Jadi akhirnya tanya, ini dari penggugat mau jabut kamu boleh apa enggak? Nah, tidak boleh. Gini, waktu itu dicabut, saya kan kaget. Waktu itu kan saya datang 1 kali ya. Terus kedua kali saya mau tidak datang, terus saya ngecek, mau nanya Pak ini sudah dicabut ya Pak. Loh, kok saya tidak dikasih tahu? Ya nanti dikirimi, akhirnya dikirimi. Bener, ada cabutan itu. Gitu. Saya tak nyatakin jalur aja, biar lebih memahami. Gugatan itu kan orang gugat. Nah, terus mediasi, mediasi tidak berhasil, gagal loh.
terus kan agendanya harusnya jawaban dari tergugat yang kan yang jawaban. Nah, kalau dia tidak jabut dulu sampai kadung tekongi jawaban, itu dia kalau mau jabut gugatannya harus persetujuan dari tergugat. Maka tidak usah ngurus itu dengan jabut langsung. Itu boleh undang-undangnya gitu loh. Sampai mau kayak pemberitahuan bahwa gugatan dicabut. Gitu itu. Makanya kalau orang nge-track itu namanya nge-track, dia tidak mau sampai situ ngasih jawaban. Karena jabut harus minta persetujuan dari tergugat. Nah, terus dia maju lagi. Berarti dia dibenekke itu loh saya. Dia benek ndak apa sing wong edan ra ono. Iki kan ceritane tengah-tengah ya. Tengah-tengah lho iki saya tengah-tengah tok ya. Iya. Saya main bantu tok lho situ kancane banget lho, cuma aku tengah-tengah tok. Orang nek pertama kali dijabut, ki mau duit panjang perkara mbek pengacara mesti lumayan lah. Terus dia jabut, dia mesti ngomongin meneh, itu mesti ono sing ndak pas. Diklopke. Jadi sing gugatan iki mulai berbeda daripada sing pertama. Maksudnya gitu loh. Cuma saya kan tanya dulu. Jenengan ki njaluke piye? Men balik apa ora? Nek sampai ra kembali sampai mau gugat balik. Jadi dan bar ceritane iso disertifikatke ora ambang-ambang gini. Tangannya kan sudah sertifikat. Kalau sertifikat loh. Namanya siapa? Saya. Oh. Dipegang ini kan? Dipegang ini kan? Lah gini, waktu itu pengacara ini kan tempat ke notaris. Bu boyo tulung diomongke sama Pak Tris gitu. Jadi minta tolong. Akhirnya Bu Ismawati kan ngomong sama saya. Kowe nak ngomong Pak Tris, mengko tak bere tak undang nih. Bu Ismawati. Ismawati itu sing ngendong ya. Kayak gini dah. Kemudian pengacara kuwi. Setelah diceramati itu suratnya sana ndak sah. Kuasane. Suratnya apa tuh udah surat akte jual beli nggak sah. Ya akte jual beli itu kan belum ditandatangani sama Pak Camat karena bayar BPHDP BPH mahal. Dari Pak Aura itu 12 juta, akhirnya masukkan makanya keluar ramen. Yuk nih ini notaris, nih Pak Supratman, Tatan Cilik, kemarin 14 juta, gitu loh Pak. Akhirnya. Lah kok dia sama aku? Ya? Dia sudah punya itu kok sampai sama aku. Nah, waktu setelah itu terjadi kecelakaan. Oh, angus. Nah, kan gitu. Makanya kan saya kan tahu Mas, saya tahu ya terus. Kok nak utang lagi dibayar, kamu bangun pengamu lu. Sebenarnya dia bayar tak apa ya, dapat ya hasilnya. Lah, mungkin jenenge wong polisi maaf ya, awam hukum. Gampang ya. Ngertine ki muwe disilah, ngertine sah. Lah kuwi sempat ono supaya dikim mah disertifikatke, ya tetep mental ya. Lah kalau punya saya, karena saya perjanjian sama keluarga mergo dilaporkan polisi ki murah di duit. Anak Pak Budi. Piye terus yo nak dipenjara. Sampai bayari. Nah, wis ini terus aku tulung wis buat bayar wis ngono. Akhirnya suruh bayar saya 200 juta. Itu tapi atas nama Bapak Pak Dini ya. Pak Di saya. Pak D berarti dari ahli warisnya yang langsung loh. Iya. Pak orang ngomong, "Wok, ngene, nak sing tuku ahli waris iki ra apa-apa. Wong iki punakane. Nak ojo liya aja." Gitu loh. Sekarang yang nempati objeknya siapa ini? Gitu. Objeknya. Sertifikatnya yang nempati siapa yang nempati? Sertifikatnya? Enggak, rumahnya itu loh. Itu tak kontraknya sekarang. Tak kontraknya barusan kemarin sama Roso. Lah akhirnya kemarin ada orang datang mau ngancam saya mau dibunuh. Tapi ini belum saya datangi. Aku kan nggak tahu. Tak lihat itu ada 12 telepon, terus tak telepon kakakku jam 9 malam. Ada apa tukang minang ngono? Mau nur rumahku kembaran. Kenapa ngomong pesen hati-hati Kang Min karo Tris pengen omah dipateni lekan ngono. Lekan siapa? Lekan yo mak kesaksian palsu. Oh. Ngerti nek kuwi dibayar lunas kuwi ceritane kan ngono. Padahal waktu mediasi dia ngerti. Nggak tahu dia sampai ketakutan si namanya Lekan itu sapam sebelah itu Pak, sebelah rumah saya tadi tak tunjuk itu. Nah tanah ke saya sekarang itu umpama regane 900 atau HM nggak boleh. Iya mau lebar dulu kan jalan masih jelek. Ukurannya berapa?
Rainya, 515-an antara Daerah Bino, daerah Budi. Jalan Raya. Kelurahan Banjar Dulu, Banjar Banjar Dulu. Dulu. ya 1,5. Wih, 1,5. sekitar itu. Mana diuyak. Sampai soalnya 1,5 diuyak makanya. Waktu itu saya kan ngejak teman saya Pak Bambang Pujo, pengacara sama Pak Kodori. Nah, waktu itu tak mau nguyak masalah ku masalah SP3 yo mbek aku. Pak aku tolong Pak aku yo iso nyang ngene iki ora akeh-akeh. Yo ono duit 3.000. Tak kei tenan Pak. Tolong ki yo bedu ya mbek aku masalah sakjane aku ngerti. Ono akhire kepeden. Pak Sumardi ngene, akhirnya wis pengen ngadepi pimpinanmu, ngadepi akhirnya dikeke kuwi. Sekarang sama sih saya simpen. Gitu loh, Pak. Kayak mau tengah sih contohnya sih cuma jadi gini ya, saya enggak orang gurui. Cuma kita kan harus ngandani. Oh gimana tak kawan mesti jalur konsultasi hukum. Aku enggak dia lah masalah nanti jalan bagaimana itu terserah, tapi saya cerita ilmu hukumnya. Karena ini kan contohnya ilmu hukumnya. Betul ya? Iya. Ilmu hukumnya saya cerita aja. Tak gambarnya foto hotel Pelampitan. Tak gambarnya foto hotel Pelampitan nih. Hotel Pelampitan itu ada yang jual bakcang itu sudah sertifikat. Sudah sertifikat. Dia ketarik sebagai salah satu pihak tergugat. Nah, pengacaranya waktu itu dari pihak dari pihak yang klien. Ini kemungkinan. Nah karena dia tidak mau tetap persidangan, jadilah putusannya first step. Putusan di luar hadirnya tergugat. Goro-goro itu rata kotok untuk sertifikatnya, dia kalah. Nah, terus untuk melawan namanya first step, perlawanan atas putusan first step itu, aku bayar lah banget. Bukan bayar negara nih, aku rata nego. Nah, bayar ilmunya, hukumnya angel balik ke kakek. Nah, oleh pengacaranya dia joki tapi telat. Terus dieksekusi saya lihat sendiri di tempat itu dari Pelampitan sing nami itu loh. Dia ngasih Iya Pelampitan. tanahnya sudah bersertifikat. Sampai ngerti lah. Cara itu digunakan sama sampai. Jadi yang bisa membatalkan sertifikat itu putusan pengadilan. Makanya aku takut jenengan. Ki ono bedone apa ora antara jabut mbek ora? Karena apa? Sampai mediulo. Tak kene rahasiane. Putusan pengadilan iki yo umummu wis gitu wae. Hanya dengan putusan pengadilan tok yang bisa ngambil ini. Nah, setelah itu ini pengacara kan temen aku, sing Heri Suwarso. Pak Tris aku mah takon, lu tanahnya kok sertifikatnya? Lu banyak tanah mbahmu aku tuh. Tanah-tanahku tidak sertifikatnya, lah nopo kok tanah mbahmu kayak gitu ya. Tapi yo sudah jadi ya. Lu udah tuh ya. Berapa? Ini asli bener ini. Lah kok tanah mbahmu aku tuh ya. Aku Kan aja dari ahli warisnya ngibar itu. Iya. Keponakan. Ora diblokir soalnya. Ini pengacara aku tak blokir lah. Jadi malah saya pengen lah. Wis belum memang kudu wong bener kan lho. Mulai tuh Pak nyuwun sewu Pak. Jenengan mungkin ngerti Pak Bejo Iskandar ya. Kenal lah Mana ya pengacara. kenal nih? Ya, maaf ya. Waktu itu pengaduan lapor Polda. Tapi Polda tidak tahu kalau sudah keluar SP3. Keluarga itu diundang kabeh anak Pak Udo ya deketian. Saya yang datang. Datang aku menghadap lupa ini kan panggilan kemarin ya tapi nggak hadir yang hadir saya adiknya. Saya mau tanya anu Pak gue lagi ada tamu boleh lihat waktu gue udah masa anu laporan pengaduan apa lah bapaknya kenal saya kan masker Oh baru ya? Baru tuh? aku udah ngerti masker akhirnya dilorot oh nak wajahnya ngerti tapi rati jenengi saya bilang gitu loh itu keterangan bohong nak bagus balik baru gitu Bu Liliana tak telepon Liliana Mentaris toh? bukan Yang mana? Liliana itu Polda Aku kenal ini. ngasih undangan langsung tak telepon Bu, assalamualaikum Bu Pak Trisno Ibu Bu maaf Ibu jangan manggil-manggil waktu aku juga dipanggil Ibu jangan manggil-manggil saya ditelepon saya siap mundur 24 jam saya ingatkan Ibu jangan undang-undangi keluarga saya Ibu tidak tahu loh itu hanya pengaduan dari biji pengacara kuasanya pengacara Biji Iskandar ya suruh telepon saya nyata Pak setelah itu maaf ya Pak
saya tidak ngerti kerso. Hmm. Terus dilelah takon karo Pak Ramijan. Pak Ramijan wartawan Warta Express ya. Hmm. Warta Express karo Japa Indo. Saya tanya, Pak Ramijan, kowe kok ngerti bejo? Ngerti lah. Pak Tri ini takon aku kok. Pak Tri nek kepengin apik-apik kok ketemu aku. Aku ora ketemu dapure daerah dhewe ketemu aku tak temoni. Saya bilang gitu, ke rumah saya siap. Ngomong iki kok. Aku terus tak duwe telepon kan maaf ya. Bergaya sama perempuan ini. Saya berdoa setiap malam. Aku didoa ditinggali para pejuang 45. Suruh dulu jalannya rebut di Pangastuti. Itu tak baca sampai 41. Tutup Pak. Ini nyata nih Pak, ini saya ya. Setelah saya bahas hari Minggu di Nggodong, terus saya ngurusi di LP Demak, dikirimin kalau Pak orang Mejandu. Innalillahi seperti aku tak telepon. Para aku siapa? Allah bisnis skandal ini, nah isi bismillah. Ini nyata loh Pak. Karena saya ngomongnya daerah arti. Nah, makanya kayak podo karo Kimung jenenge sing Heri Suwarso kita getak langsung Pak. Makanya aku kan kemarin memang dari Nggodong ngambil ke Pak Bambang kan ngomong-ngomong gitu. Kuwi ora iso wong bedhe ngentek-ngentek duit kuwi. Itu gini loh, sampai kan dia pidana ra iso. Sekarang dia mau pakai yang namanya perdata. Kudu hati-hati wae. Saran saya, jadi saya melihat perjalanan itu, nek saya tak jujur ya. Pertama kan sih bener. Jadi bagaimanapun kan sampean akhirnya kan sih bener. Nah, saya kenapa tanya duitnya ini dibaliknya pora karena bagaimanapun duitnya diterima titik nih. Iya. Cuma itu namanya perdata. Iya. Lah sampean nek gitik ning pidana, makanya tidak pernah bisa terjadi pidananya. Sehingga akhirnya sekarang jadi sertifikatnya dengan. Nah, nek saya melihat itu pertama itu polisi ra duit sing sugihan bagi. Karena apa? Dia bayarnya mau biasa-biasa kabeh. Dolane ora cantik. Dan dia keliru. Seorang Kapolsek Zainul yang ngerti. Itu ndak entuk blokir, sing entuk blokir iki pengadilan. Iki mulai makanya saya tak rumah itu aku mudah. Saya bener buka diblokir waktu 3 bulan toh. Nggih. Itu yang nggih, bener. waktu 3 bulan nggih. Nah, tapi ora kok Kapolsek iso Zainul iki kan tukang pijet aku ngerti setengahnya ono sing pijet Gojek teko. Sama saya lebih baik lah itu. Dia kok bisa blokir, mah dia keliru buat anu mayu hilang toh. Dia Kapolsek di Demak paling lama loh. Di Demak paling sumpah ini. Manuk diganti aku kaget. Nah, sekarang saya cerita sing harus diantisipasi. Pertama nek pidana ra ono. Pidana sekondi. Wis mati ya. Iya. Cacat betul dihukum. Yang bisa perdata hati-hati no. Makanya dia akhirnya no sing ahli hukum ngeracik, dia gitik dari DP ini terus dibunga-bungai semua. Nah, tapi daerah itu terus aduh rasa ada kayak jawabannya Kang Sopongi. Ya aku membagi ojo iki cerita hukum ae sing penting hukum nek yang itu ini kita hukum sampe diulo. Iki mainnya beda meneh. Iya, Ini ada orang sing rada pinter sing ngotak-atik iki perdata wae ra wis. Jadi dengan nanti nek keluar putusan pengadilan sampai pengganti dipaske nilai ini omah ben ngerti. Jadi dipaske ben iso nyimuk omahe. Nah, ini perkara antaranya tuh mudah dan tidak mudah. Cuma ini tingkat tinggi. Saya tidak tahu bu jenengan bu LSM bu piye. Tapi ini memang kan dunia hukum. Jam terbang menentukan segalanya. Saya tidak masalah. Saya tidak situ jalan diri tidak masalah. Mau saya banget di HP kos dulu. Cuma saya cerita apa adanya. Dan ben sampai ngerti. Sampai me diulo. Ben mudeng sing lho. Sing hilangke. Itu menggitik pidana nih. Nek mau penjara ben wedi jemu omahe. Hilang wis iso. Sudah keluar sertifikat. Betul ya? Iya. Sertifikat batalnya lewat mana? Pengadilan. Itu tidak masalah. Pidanamu ora kenapa? Lo kok sampean sudah sertifikat? Berarti tidak ada kejahatan. Betul ya? Iya. Karena apa? Keluar dari lurah, suatu kali tidak sengketa. Wis clear. Nek wis
Wis ora masalah pidana. Masalah, Jadi kono golek-golek apa ora iso. Nggih. Kalau ada namanya pidana, pasti lurah ndak ngasih surat keterangan tidak sengketa. Akhirnya maju ning BPN ora dadi sertifikat. Jadi sampean iso turu sak keluargane jenengan kabeh, pidana surat bakal ono. Nggih ra ono. Wis dadi sing biyen-biyen. Iya. Nah, sampean ditarik ning perdata. Heeh. Perdata itu diotak sama ahlinya sana. Saya yakin orangnya ahli, ya lumayan lah. Karena dia diotak bunga-bunga ben padha nilai omah. Heeh. Nah, ben padha nilai omah. Iya. Nah, yang pertama kali waktu dia buat gugatan itu, dia wah ini keliru ya aku. Mati lagi tak jabut, tambah di situ baru diubalin meneh. Nah, maksud saya cuma ngasih masukan toh. Iya. Hati-hati yang di sini, karena ini dia mengambil rumahnya. Heeh. Nah, di perdata itu juga orang foto nih polisi, gitu. Iya. Polisi itu hukuman. Kayak tersangka katakan ini. Iya. Kira, ini nyemuk bondo nih. Dia sudah tidak ngoyak lagi masalah pidana nih. Dia ngoyak Karena sudah masalah. keluar SP3. Ya tidak bisa, sudah sertifikat toh. Jadi itu nek saya sing ngurus. Waktu lurah ndak sudah ngasih surat keterangan tak sekitar tak jar gitu. Kowe iku lapor lurah itu. Nak ngono toh. Karena lurah sing sampai ngomong sipil kan memohon toh. Pak, dataku ngene, Pak. Ya wis cocok tak entoke. Ku tanggung jawab lurah, kowe ora usah meneng. Ki pemanen itu gareng kabeh ora putun. Itu nek saya wis bar, cuma aku nek Polda silakan nek nangkap lurahnya. Saya mau sipil toh. Masa aku jual mohon SIM C kok kayak barang dilapor polisi? Ya ora iso to, Mas. Jadi sekarang lurahnya kan sudah meninggal juga. Nggak, maksudnya kalau saya minta SIM C, laporin polisi, apa minta pembayaran SIM C, berarti polisi SIM C. Berkeliru boleh sampai mau cukup. Ya salahmu kok aku jadi untuk SIM C. Kok kena jeli kenapa kan itu ya? Kok aku sing dijabut SIM. Nah, apa jenengan? Mantap rumah tenananmu. Dapat surat keterangan tidak sengketa wis bar. Wis selesai. Tidak sengketa. Iki kamu tak kasih tahu. Berarti bar. Selesai. Ini angkat B, kejahatanmu angkat B. Tapi ini tiga surat tidak sengketa berarti sampai hati-hati. Gitulah, makanya saya bilang Petro Gareng ngundang-ngundang Pak ngetrek tok. Karena Pak Kudri dia gugat lurahnya batalkan surat tidak sengketa itu nek saya. Ben supaya ada sengketa. Sampai tak antem nek aku. Nah, makanya tak mau ini Petro Gareng tok. Berarti sana tidak tahu ilmu hukumnya muter-muter. Kalau gini, Pak. Ini konsultasi, Pak. Nggak apa, harus tenang lagi kita seluruhku banget di Ini. Cuma aku jujur jenengan loh, jatuh singgung. Ya udah. Ini demi sampean. Terus ini kan saya kan tidak ada urusan sama Pak Subianto. Kan jajar, saya kenal Senda. Terus dia kan tak lihat kan keterangannya kan palsu. Terus saya laporkan ke Polda gimana itu? Jangan, sampai ojo kejebak meneh, sampean cukup gugatannya sana biar bisa ditolak bar. Mosok mikir ada tuh nopo, waduh, ditol bar toh. Jangan terjebak. Ojo terjebak, aduh, ojo. Jadi main jenengan di Sugianto ora hubungan kok sampean pokoknya ngene lho. Ini rumah sudah punya jenengan. Wis selesai. Ora usah terus ngono-ngono. Dilebok iki opo ora gunane. Saya ini sekarang Pak Gento udah masuk penjara. Iki opo wong sampean sing penting kan sudah sertifikat jenengan sudah bar toh. Ini tuh cuma saya ngomong mau ditekuk ning ngene perdata. Ben keluar putusan nilainya 900 berapa itu mau dieksekusi. Padha mbek nilai omah iku ilmune. Ngono lho. Aku masih tahu ilmune, tapi saya ndak mau ngarahkan orang. Mungkin ya nek masalah saya ndak tahu ben untuk tidak kurang nek aku mau. Ki opo? Mosok tak lapori ora fungsine. Yang penting sekarang bagaimana sidang nggak usah sing akeh supaya ini biar ditolak hakim ngono nek aku ngono. Wis selesai kabeh. Dia lewat pidana ra iso perdata iso wis bar. Ini langkah dia terakhir lho. Ini sok sakake lho. Soalnya sekarang sidang balik meneh iki mesti bela Anda. Jadi sekarang kita yuk ke Pak Dingin aja gawe KB, GKB. Nah, nanti dituntut saksinya di counter. Lah, nanti ke penghubung KJ. Pamulan sih ben diawasi hakimnya. Hati-hati ki mutik tinggi lho. Tenang ora gak lho. Aku ora gak lho. Supaya hakimnya tenanan mutusnya. Nah, nanti hakimnya sudah sudah menolak gugatannya sampai wis bar kabeh masalah. Ora usah golek-golek wis bar. Maksudnya orang jake kan dia tidak bisa apa-apa. Berarti dia tidak bisa minta DP-nya dengan ditolaknya. Ngono lho. Jadi dia pegangannya omongane ngene grup penjenengan wis pernah nerima DP gitu. Lah nek kon balik. Jadi DP itu waktu itu dicicil, Pak. Kan aku ngerti kwitansi. Jadi itu lucuannya, Pak. Sana itu punya kwitansi 5 atau 6 kita. Ya ditolak mau 133.500.000.
Terus sing punya Kang Nur kami kan punya tindesan. Waktu yang suruh bahkan dari totalnya 4 juta 43. Jadi Kang Nur bawa 43, yang 4 juta tidak kuitansi. Yang kuitansi 40 kurang 1. 4 juta dibawa makelare gitu. Iki hati-hati ya, aku kan kakak, saya mau pinter. Dia sekarang ngincernya omai. Wes aku rak mau dana iki. Dulu dia mau dana kan diutin-utini Bang. Ben supaya kau iso dituku murah. Saya dia jalan pintas wes kowe tak enggak. Nah, aku menang tak eksekusi. Lah yang dari ini caranya bagaimana? Di counter sak api-api supaya katanya ditolak sudah itu selesai semuanya. Gitu. Kita main tingkat tinggi. Jadi orang yang main gugat orang, ku biar larang banget. Ya kok tak lihat waktu dicabut itu bayarnya berapa ya? Kan bukannya untuknya yang gak kuasanya orangnya itu lah bukan negara aku sing bayar saka bisa saya utuh petang itu gitu ya. Oh ya aku ngerti ya tak ojo. Jadi nek saya itu perkara ini jenengan ya perkara gampang. Jujur ya aku seperti itu ya. Cuma nyikapinnya di kepala dingin. Nek sampean biar kepala dingin tuh katut rugi. Masih menang di sertifikatnya apa? Aku langsung apa-apa dulu, dibalik loh. Terus gini, makanya kan pengacaranya dibel, Mbak Ismawati kan dibel. Bu, kalau tak suwani jenengan, mbok tulung Pak Tris kon duwe kon beleke duit 133.500.000. Wah, aku ya ora iso. Nek kowe dolan ngene ora masalah, nek Pak Tris tak undang ora apa-apa. Kuwi tak tunggu-tunggu pengacarane. Karena saya di kuasanya Pak Sugianto, saya tidak ada urusan sama Pak Sugianto. Kok jaluk pangkat saya masih normal DP itu kakakku kok. Enggak, itu dia menjebak. Intinya mati. Sidang loh, aja ngadeni di luar sidang wis. Ini sudah selesai. Masalahnya gampang banget. Maksudnya dia menjebak pengakuan kumpul direkam mbok piye bukti. Jadi intinya sidang gugat aku yo ning pengadilan wis bar asal ning liya wis. Kowe kudu bisa menangi gugatanmu ngono tok wis bar rasa sing ndi-ndi meneh. Oh, tak kira ta intiku wah nek jane tak laporno. Ojo, wah keliru nek aku. Tek saya pancare seneng aku mau. Aku mau nggih susah apa mau. Saya nek wong liya wah panasi. Ki opo perkara gampang. Tinggal nanti dia gugatan ditolak selesai. Aku mangkat berapa kali ya, sampai ada perempuan ini dekati aku ya. Mbak Nita siapa namanya, kartu namanya. Lah Pak, gue sertifikat ya sudah ya, sertifikat ya ora iso, ya ora artis Bu. Nek saya kok gini sekarang tutup semua pembicaraan sama keluarga semua. Kowe sidang aku sidang lebar. Karena apa sing bingung kono to ya? Itu menjebak to, dimasukin di berita acara saksian nanti supaya hakimnya biar jebul ngene jadi kunci kabeh. Nah, kemarin kan saya kan ini, sing terakhir ada jawaban itu. Terus 4 lembar. Tak kasih ke, kok banyak sekali. Majelis hakim toh majelis hakim ibu namanya saya nggak tahu. Ibu saya kan suruh fotokopi 4 kan yang nyuruh kan Mbak Novi. Sebab 4 oh ya yang satu kasih pengacara ini Pak Tris tak kasih. Ya nang itu pengacaranya ngono. Tak kasih ke. Wong kemarin tuh gini Mbak Novi suruh saya itu pakai flash disk atau CD. Saya jawab saya nggak punya uang. Saya bisanya tak take terus tak legeski sama kantor pos. Saya bilang gitu. Nah Pak Nur kami kan ditanyai kan Muslimi suruh jawab. Jawabannya itu lah itu jawabannya sama. Tekan kantor pos legeski piye to? Kadang diajar sapa to? Aku ajakan Pak Ramoyo. Kalau itu piye aku di legacy yo. Kuwi kan aku nek bukti atuh nek jawaban yo ora to yo. Tak jawab aku tak kayak kuwi. Waduh. Jawaban itu ndak ada namanya ke kantor. Pak Ramoyo bukti aduh piye to? Iya. Jadi waktu bukti itu ning kantor pos sing kopi kayak materai 10.000 kono kayak P1, pote 1. Kita fotokopi itu. Bukan, nek jawaban ndak ada sama. Nek sampean cerita tadi berarti sampean pas jawaban disuruh nganggo flash disk. Betul supaya sana ndak mau ngetik. Intinya ndak mau ngetik supaya biar masuk di putusan. Tapi kalau jawaban tuh ndak ada leges. Leges itu bukti ya. Sampai mau takon aku tak ada nih.
fakta bukti, ada daftar bukti. Maksudnya saya mudeng. Karena yang beda itu di pidana itu dicari unsur-unsurnya. Sampai ngeteng kabeh, sampai bener. Kayaknya mati, itu kan dibuktinya. Buktinya palsu kabeh, rekayasa. Tapi diyakin orang ngono maine. Bidu ora iso terus ngegudul. Mbak aku ndak punya orang, itu kudu flash disk, ngono, kayak macam orang gitu. Waduh, itu piye? Tak kira sakit lebih ya wong. Ojo, itu nyowo malah. Ojo. Ini lah arti urusannya kok dipanggil-panggil. Ndak sampean kepadake kambe polisi salah. Kalau di polisi nuntune SP3. Nek diyakin putusan nek kalah piye? Ngono mikir ngono to yo. Nek kalah ilang kabeh lho. Saya enggak yakin enggak kalah. Yo yakin menang. Tetap yakin menang. Iya. Karena saya yakin. Cuma caranya juga sesuai alur, ora ngono. Oh gini, kok dia juga saya ini dasarnya saka ngendi? Saya bukan tuh. Ini ya Mas, sorry ya. Sampeyan mikirnya ngono. Sampeyan sana kan juga, betul ya? Ya. Ini saya cerita anu lho ya, hukum acara lho ya. Iya. Saya ndak cerita nek orang kan duwe argumen dewe-dewe. Aku cuma nontok ketok lho. Iya. Demi wae ora apa-apa lho ya. Iya. Cuma tak sampeyan tok. Nek kono gugat iki sakarepe kono. Ya. Iya. Tapi sampean maju sidang. Sampean juga sesuai alurnya hukum acara. Ya jawaban sing apik, semua pun sampai ke ning kono. Orang tok pokoknya orang ngudul, dikek flash disk. Nek ra iso go ning tempat rental, dia keteke dik, lo kon nang tempat flash disk gitu. Memang ngono kok sidang piye? Ketoke sing tak leges anu kok. Apa ya? Aku SP3 gitu ya. nek pusane bedos kan gak apa-apa, hati-hati. SP3 itu kan ada undang-undangnya toh. Wong cara tak waca. Wah, ra mulya piye ra mulya kuwi? Alah. Itu anu. Lu ndak sekarang agendanya apa gitu? Agendanya sudah sampai mana? Sampai saya belum tahu sampai sekarang. Lu sidang terakhir kapan? Sidang terakhir? Ya belum ada undangan. Lu ndak terakhir sidang? Si terakhir saya ngasih jawaban itu. Hari apa? Wah ya. Eling-eling kok. Lupa. Bulan apa? Bulan apa? Ora mungkin lo sidang, ora mungkin ra ono to yo. Ada jadwale kok. Ono panitrane yo. Belum puasa apa ya? Wah, mosok suwi men to. Hati-hati lo. Waduh. Sidang itu ada jadwalnya. Waduh. Ora mungkin. Terakhir jawaban toh bener toh? Kasih jawaban ya. Jawaban tok terakhir. Kan sana mau ngasih replik toh? Hah? Sana ngasih replik. Ya kurang tahu wae. Lu diikuti. Hati-hati. Terakhir ya itu. Enggak, itu ada replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, diikuti toh yo. Sekarang gini yang digugat orang berapa? Tergugatnya berapa orang? 13 orang. Orang teko kabeh. Sing teko hadir aku sama kakakku. Yang lainnya? Terus sama yang satu Pak Nur Kamin satu kali toh. Itu 13 saudara semua toh? Heeh. Nek kuasa beliau pengacara, sampe aku. Hah? Ojo mbegudul, emang-emang. Ilmune nganggo hukum dihukum. Baru sampean kabeh sing diomongke mau diketik mbek pengacarane. Oh, kowe ngomong ngene toh? Diomongke ning ngene hakim ora koyo carane, tenang. Wis demi kebaikan lho ya, ora ono maksud apa-apa lho. Soalnya apa? Ilmunya yang diterapkan itu tidak sama di polisi. Hakimnya ngomong, jadi nek datang cerita, iki delok ngaranku ya dilompati ora percaya sok ganti lu ngomong kantor. Wis dilompati. Wis suwi ora mungkin. Sidang cuma 2 minggu, paling 3 minggu. Enggak, biasanya 1 minggu, terus 2 minggu, 2 minggu sekali. Orang kau yang Aku ngomong teko kita 4 kali, saya udah salah ya. Yang terakhir ya Mam. Terus Pak Tris, besok saya panggil ya, hadir ya. Ya bener lah, hadir langsung mah. Tapi aku ora teko. Lu waduh. Waduh. Hati-hati wong sedang berdata. Ya ini. Tapi waktu kuwi, maaf ya. Saya kan ndak hadir. Akhirnya aku kayak surat panggilan. Terus hadir. Agendanya? Hadir, agendanya tanya yang lain-lain. Lain-lain saudara saya. Saya ngomong Bu, maaf. Saudara saya yang lain, anak Pak D, Putu, dan anaknya semua itu tidak tahu. Anu, internetnya bisa ya? Dicek perkara ini, untuk perkara kan terus saat ini. Nomornya berapa? Namanya aja jangan berapa? Nama lengkapnya dicek iso. Neng SIPP. Soalnya gue yang nonton dulu. Kau pasti dampaknya baru ngerti aku. Apa yang jenenge? SIPP Pengadilan Negeri Semarang. Ada internet ya? Kasih namanya coba menurut. Ini. Dia mau nih polisi gue neng perdata lah muni ya. Polisi pengunungnya wedi perdata orang.
Tapi belum ada 1 bulan ya. Dari terakhir sidang no ya. Terakhir sidang Sampai hari ini ya situ ya. poso lah ya saya. Lengse, Mas. Akhirnya kok terposo ya. Poso itu semingguan masalah ya buat saya. Ya ki suwi ya waktu ya. Sebulan malah mungkin ini putus ya. Belum. Ya bukti percuma, agendanya dilombakke akeh. Nulisnya di Google gimana? Cuma nganu tok SIPP Pengadilan Negeri Semarang. SIPP. SPP Pengadilan Negeri Semarang. Nanti namanya dimasuki di perkara perdata. Nanti ada pilihan perdata, pokoknya namanya untuk nanti nama lengkapnya. Wah itu jodoh yang gini. Wah aku dulu itu. Ilmunya beda tuh ya. Tarung kok mbak hakim ini piye? Hakim bisa sejak tarung. Di Semarang yang pertama ini muncul Perdata. klik. Terus ada kata-kata perdata. Kan ini perdata pidana. Nah, Oh ini ya. kan ada perdata ini. Perkara. Iki mau bunyi anak iki. Ini kan nah ini pidana khusus, perdata khusus. Ini perdata umum maksudnya gugatan. Nah ini sekarang diketik nama nih tok. Nah ini kata kuncinya diketik. Ini sampean Mas cek. Komplitnya siapa Bang? Saya Trisyono. TRIS Yono. TRIS Yono. Terus yang gitu aja ya. Hmm. Terus sudah? Sudah diantar tok nanti keluar. TRIS Yono. Cari ya. Cari. Ini perkara urun. Nah, tinggal gede ya. Sugianto ini betul? Nur Kamin betul? Hmm. Pertemuan hukum 15 Desember 2009. Perkara sing 425. 425 2022 silang iki. September. Karo 4 ya. Berarti sing kira mlebu. Berarti dulu pernah dijegat to 266. 266 terus 425. Sing terakhir 425 bener ya. Sing terakhir 425. Sing terakhir 425. Lho diputus iki September kok. Wah, aku bingung 425 atau 426 gitu ya. Detail ya. Aku nak mutasi tak gowo ya. Nah, apa? Ora ngerti yo. Ki kan digugat wong 11 to ki. Muslimin Suwardi Munawaro Muslimin Muhammad ya toh. Sing Nur Kamil iki. Kono Hari Suwarso jenenge. Bayar Sugianto Senin 25 November. Ya lo ini bener mintain lah, disita nih lah, terus apa namanya duit ini lah, tergugat ini semua batal demi hukum jual pintu kan tergugat ini lah. Ini sih gak pinter nih. Si kedok putusan nih. Jadwal sidang. Ini kan sudah September loh sidangnya. Wah, repot. Agustus. Wis putus kok. Nah, kalau putus tuh gimana? Cari putusannya, dilihat putusannya. Iki sebetulnya cuma nganu. Ya namanya kurang pengalaman sebenarnya. Perdata bidung pidana. Tuh baca yang ngono ora teko. Jenenge wong tani iki Pak. Wong tani ngadep polisi kan mbek ilmu. Wong ngojek wong. Lho. Suatu September, Oktober, November, Oktober. Iki putus lho. Goleki lah ono. Nek putus kalah lho disekusi lho. Tak goleki lah ono. Sampeyan ngene wae. Nanti kapan aku kayak nanti tak lunga ning kontrak jaluk putusane. Itu kuncinya ngono iki. Sampeyan harus njaluk semua. Jadi nanti hasilnya ini. Kita jalan murah jalan ini.
Moga-moga tolak ke pesta ya. Mana weh. Tolak sudah selesai loh. Iya. Sudah selesai. Saya kenapa bilang karena itu udah dikasih surat banding. Iki on permain coba PP-ne telepon ra wis. Punya nomor Ramu iki perkara piye to? Putusane piye to? Masuk nemengan kabeh niku to. Pak Ramnya pensiun ya. Pensiun ya. Pak Ramnya pensiun. Itu tembaknya api gawe ini. Cuma yang di sini Pak Ramoya waktu ini. Mas Tris ngono aku dikabari aku iki pensiun aku dikabari ngono. September. Ya aku mampir ning warunge dhek. Oktober, November, Desember, Januari, wis putus iki. Tengah jane. Kita cuma doanya saja supaya putusannya ditolak. Nek putusannya diterima, ya wis. Banding. Wis ilang bandingi 14 hari, misalnya TK tok kuwi, tapi PK yo, Pak. Penjualan kembali. Apa ya kembali? Kemarin saya bilang sampai menguasai punya polisi, tapi tidak menguasai yang perdataan nih. Soalnya lho, aku jujur loh ya. Aku pengen ngelundak loh ya. Iki aku ora ngomongnya ora apa-apa. Aku ora masalah ya. Saya memang yo arti ngomong. Aku ora ngomong ora apa-apa. Saya nyalon Bang Hadi, pokok wong sing go Bang Hadi tak tolong tenanan. Masalah dia. Masyarakat awam. Iya, tapi ini kan masalahnya sana ngeracik memang sengaja ngantem nganggone otak, dia nganggone silet. Jadi Bang Hadi WA aku, kanca men teko ya tak adine sepenuhnya hati. Jadi aku ngomong sing apik ya apik elek-elek. Aku muni sing kok jenengan ra ono ning kantor polisi. Nganggo nyali. Tapi nek ngene perdata ora iso. Aku hukum waktu ini ya. Aku kan ketemu karo apa? Si DPR sing wis Buharjo sebutan. Kan ngomong kan ngomong-ngomong. Patus nak kalau pikir lurah iso mesake ora ya ngomong-ngomong. Terus nunggu ya aku ora sampai mana. Dan kan kalau Anda kepikiran ke sini sama Bang Hadi ceritanya gimana? Ceritanya? Waktu itu gini, Pak Adi, aku tolong nanti dipantau. Kan saya itu mau laporan si Sugianto, saya kan tidak ada urusan sama dia, kok saya digugat. Nah, itu ya. Nanti gimana? Kalian malah ketolong. Saya dibantu. Sampai malah ketolong karena jaraknya PK itu cuma 180 hari. Untung jenengan teko ning kene nek putusane anggap Februari iki jek iso ono waktu sebulan. Tapi sudah hilang itu sudah tidak ada harapannya. Cuma Anda bisa berkelit lah, aku ora di putusane, aku ora dikabari, iki iso engko sing nek elek nyerangi pidana, nek elek lho. Tapi nek api aja ning ngono itu nek terakhir nek emang kalah kabeh. Sekarang sing utama itu bagaimana biar dapat putusannya itu. Kuwi poine nek putusan ditolak, ya wis alhamdulillah bar. Pokoknya wis bar kabeh. Soale digugat meneh sama sana, tinggal nggo bukti tok kuwi, oh wis diputus to. Ora iso. Ono. Jadi caranya ini sudah tengah-tengah tok. Berarti kan kalau dicabut itu kok kurang lengkap atau gimana? Ini karena bukan masalah nek dicabut pasti tidak ada masalah. Ini bukan dicabut, nek yang sing terakhir tidak dicabut. Jadi karena sampai cerita masih ngei jawaban berarti tidak dicabut. Karena nek nyabut itu sebelum jawaban. Jadi hakim ngomong ini boleh nggak nyabut? Oh tidak boleh, jalan terus. Kan situ sudah kasih jawaban, meneng ngomongi leges-leges ngono-ngono berarti tinggal diputus. Lah kesalahannya diputus tak wajar orang teko karena punya pendapat aku ora kenal mbek kowe. Ora kenal mbek Sugianto padahal dunia hukum ora ngono. Dunia hukum ya pokoknya putusane tolak nah gitu. Sekarang polisi ini pangkatnya apa ngono wis iki? Pangkatnya kurang tahu ya saya. Lu ndak kan ngerti to kira-kira terakhir sih kan umur 50-an itu bintarane kan. Ya mungkin nanti kita umurnya ya sak bandaku gitu. Ini mangkatan loh. Maksudnya mangkatnya apa nanti? Orang enggak ngerti. Itu kan tak rating desainer loh. Di situ enggak ada nganune kok. Uripe piye uripe ngono iki uripe. Ini penting banget uripe hidupnya. Kalau kayak mana? Rumahnya daerah Solo Nggawo, daerah Nggawo apa ya? Pernah ngerti omah ora? Tahu pernah kesana 2 kali. Diri berapa gini? Hah? Omah. Kunci loh, aku sama lo. Ini pas-pasnya lo video titiknya lo. Dan biar pengacara sekarang kan sama dari situ ya. Jadi saya kesana tuh cuma alamatnya Nggawo atau apa? Soalnya ngarep Kapolsek Sukoharjo. Ngarep Kapolres Sukoharjo. Bar kuwi terus dia pindah ning gone Kapolres Sukoharjo bagian narkoba. Oh, berarti kanit ya misalnya. Bagian narkoba waktu gini saya datang ning ruangan itu dia baru apa ngle.
apa ya lupa masa lupa sama saya kaget ya akhirnya terus saya menggunakan teman-teman isin tuh akhirnya nih sebelah yang lebih biar yang gitu tapi lebih pak pakatnya kanit berarti tak gitu ke soalnya tidak dari perwira akpol lah tuh aku kesel pak lupa oh tapi kan mas ini sekolah perwira akpol lah sekolah akpol lah mau ini bukan lo bintara bisa loh kan di Zainul sak angkatan loh bintara ini baru loh paling Zainul sekolah perwira gitu nih ngono toh waktu kuwi gini aku kan ditakut-takuti sama Makarin Nasoka ini orangnya terkenal loh Zainul Makarin ini ngerti tuh Nasoka nah aku mau tau aku pernah di Jawa kono aku tahu kata kapol kan aku pengen ngerti kang Dewi ini di sini di jawabnya Kapolres Sukoharjo buah proses iki oleh jane ternyata saya tanya waktu saya ke sana ternyata polsek kabeh Polres jajaran lho ini Kartosuro. oh dari polseke Nah waktu itu di polsek di kapolsek berarti baru itu aku ke situ siapa Pak Sugianto sing itu lho dari Semarang adiknya ketabrakan meninggal itu Pak Sugianto di sana saya datang ke rumahnya yang polsek dong dia kapolsek pak bukan. Setelah itu saya ke sana lagi dia sudah pindah nih Sukoharjo Polres deh bagian narkoba kanit berarti pasti kanit karena di darat itu terus aku mau apa masalah kalau kesel aku enggak ini masalah sebab sebenarnya sampai cuma harusnya waktu kemarin gue pengacara emang karena sebelum menang KB ini menang KB sudah punya sertifikat menang bapaknya aku iso lah kan saya sudah bilang ngadepin nganggo pengadilan gitu loh nah dia nganggo pengacara di counter wis ra ono berarti meneh selama-lamanya lah ini sekarang orang ngerti pusane apa orang ngerti waktu aku ditanya ke rumah Hakim karena kalau pengacaranya telu Pak Tris kan aku jawabnya kan tertulis tak kasihnya tidak mau Pak Tris jangan tertulis ditik gitu udah ditulis sama tuh pun saya sudah ya ketulisannya gitu ya ditik tuh Pak Tris akhirnya ditunda ya maaf ya Pak Pak Tris kan tidak bawa pengacara kudu sabar majelis hakimnya bilang gitu aku ya nyanyi memang ya pion nih jadi lugu sama ngomong tani kok lah piye kan itu Pak tapi keliru nih iya akhirnya terus tapi kan mudeng ya kan mudeng ini sudah tak mudeng alhamdulillah lah cuma saya gini ternyata ada ya monggo kayak gitu kalau mereka berani ya monggo kayak gitu loh itu jangan gitu itu terakhir yang penting lah hukum sih ojo model ngono bergudul lah ya ojo nek ngono kan ya repot makanya kan nek sekarang dieksekusi sama polisi ya rugi toh ya ojo ngono mikirnya toh ya itu terakhir nek bisa counter gampang ojo sing ngono aku seneng gelo tapi nek ngono caranya ojo mentok ilmu terakhir ya ojo sama ojo mentok ilmu terakhir aku enggak saya itu enggak ngelawan masalah tokoh-tokoh saya enggak mau tapi saya demi kejujuran demi kebaikan atur aku ya seperti ini demi keadilan betul tapi karena hukumi karena orang sudah meninggal waktu di Jawa karo kakakku Sarlesan ya mati kok iso bayar wong kakaknya suruh bayar ya enggak mau wong itu belum dibayar kok mau dibayar ya ngono menemu mati kok iso bayar ngono lah akhirnya si bapaknya Pak Muslimin ya kamu lulusan apa SD kayak gitu oh lah pantes hati-hati lho kok pantes piye to Pak mamaku ya lulusan SD yo iki hati-hati harus tahu putusannya dulu putusannya kalau memang ditolak ya wis pesta wis bar ya lo pengadilan soal istilahnya ditoke serak sopan tapi tak putusan ditolak aku dikasih tahu maka kan saya tanya udah dikasih tahu udah karena apa? karena anak teko sidang itu rahasiane padahal anak teko biasanya dipanggil loh Pak lah makanya lakon kok ora dipanggil justru kuwi kan iki ana misi kan ramulyane kok pensiun itu loh ini saya setelah aku diganti Pak Sopo ya lagi ya tapi sudah malam enggak ini kuncinya gini nek bisa ngambil sendiri putusan di PN saja dan didelok putusannya nek memang nanti putusannya punya saya sana dimenangke berarti upaya hukumnya cuma peninjauan kembali kuwi pasti larang banget
istilah cerita alurnya loh ya. Tapi nek putusannya ditolak, berarti sampean pesta selesai. Sudah bar memang. Besok nek digugat meneh, ditoki ki wae bar kan ditolak, ora entuk maju meneh. Gitu. Sumber hidup ya Bang. Untuk Aku pernah kita ada jawaban tanu, harusnya hakim itu berhak untuk menolak. bukan ini putusan kuwi diputus. Wes tam sampe aku. Nanti dia putusin nolak apa nerima apa kabul ngono tok. Itu dia putusan hakim kan enggak punya Aku tak kayak ono wong lembar meneh tak karena di putusan sampai ini tak apa tuh berhak untuk menolak takut tulis kata-kata ngono hakim harus bisa berhak untuk menolak. ini kok yo. Ada surat tirak lengkap kok. Nah, kalau ini putusan IPTUN penetapan ada putusannya. Nah, ada ini ono ini on amare ngadat ngono. Ini kuncinya di sini. Dah, pokoknya gitu. Minta sing wis kaya ngene iki angel banget karena suwi. Sampean pokoknya harus punya. Wis intine ngono. Hilangkan yang lalu-lalu iki Indonesia hukum acara kaya ngene. Itu seperti itu aja bergudul supaya sing biyen-biyen saiki. Nek sampe nanti perusahaannya ternyata ditolak, ya wis bar. Ora jane ngene meneh, wis ora masalah. Berarti dia gugat lagi ditoke meneh. Lho Pak ditolak Pak bar. Ora semaju meneh tolak sumber itu berarti. Nah peninjauan kembali berarti ngajuke sana. Ya angel kuwi ya situ toyo itu kalah. Oh kalah tuh aku mau langsung banding gitu. Nek dieksekusi ngono. Oh. Nek feelingku kalah. Feelingku kalah. Sing kalah tuh. Sampean. Sampean ora mesti tak nggo pengacara kok. Nggo LB kan ya akeh, nek itu sampai LB ya. Karena punya argumen sing intine pasti bener. Padha sing Mbak Cang ngene kono. Aku ora enak sebenarnya ngomong ini. Aku ora gelem ngomong. Mbak Cang itu sama. Nek ketemu Mbak aku tak kontak sidang, kowe tak kon do mbek yakin, Pak, terus di sertifikat, Pak. Ojo. Aku di sertifikat tak sok ana ora, kene bisa pengadilan. Ono ilmu lain yang kita bisa ngomong. Makanya pengacara koyo ngono. Saya kan wong LB ya. Aku ora ngomong, aku pengacara ora pengacara. Aku LB aku nolong wong. Jadi aku kudune ora cetok ngene. Iya. Sampe nolong, hati-hati ono ilmu. Sama bantuan hukum. Nah, karena banget sing nggowo aku ngandani nek saran saya golek putusan koyo ngene. Dan sih nanti akan kelihatan. Itu nek saya pakai surat kuasa, enggak bisa nganu. Enggak bisa ngomong-ngomong tok resmi, dadi bentuk koyo ngene. Tak jaluk kilo. Kira-kira kuasane kira jenenge Lho kuasane ora larang-larang to. Wong sampean kan cuma sampean kudu tekan nek kalah. Itu lho. orang kan ora kono Pak. Nek masalah apa namanya putusannya. Nanti kalau ternyata ditolak wis bar, aku masuk ngono. Tapi nek umpamane kono menang, entek akeh banget. Tidak harus pakai saya loh, tidak harus pakai saya. Cuma saya mau notok itu gitu. Tapi nek yang untuk ngambilnya ini feelingku angel. Karena dikei yo. Karena dikei. Aku ini jual mesti angel. Diutang-utangan utang-utang. Menurut saya seperti itu. Karena apa? Asetnya saen. Pengalaman mau setahun hukum, ngerti aku. Cuma nek saya kan punya banyak cara. Nanti nek tak lapor ke ben supaya kono wedi, tapi yang terpenting itu sekarang nyari yang seperti ini. Tok itu poinnya. Sekarang bagi 3 persoalan gugat terlalu sendiri yo. Iya. Apa sangar? Padahal kudu dikeki lho. Hukumnya lho, maksudnya kan gitu. Apakah dia nyabut, apa kudu dikeki? Kudu dikeki lah, kok ora dikeki. Kalau ditolak ya, awas ya ditolak, dicabut. Cabut kudu dikeki. Waktu aku ngecek kok. Ngecek Pak ini sudah dicabut, saku balik. Gitu. Pas tanggal hari Rabu, aku rasa teko aku rono sakit. Terus aku orbune meneh rono. Rono terus Pak ini sudah dicabut. Udah cabut ya ora lagi. Itu makanya di surat. Tapi betul ya, sidang terakhir yang September itu bener ya? Mas September itu bener ya, September ya? Sidang September itu, yang 425 tadi bener ya? 425 kelihatannya. Nggak ada lagi lah maksudnya. Nah aku bisa ngerti loh. Nah aku bisa ngerti, oh digugat ini aku bisa ngerti. Karena aku nggak buat surat pasar. 425 atau 426, aku ngerti ku nak wis tak nemu tak DKI. Saya saran karena itu harusnya 14 hari dari putus nanti dimajuki banding, ini selewat pasti iso. Tak jamin. Nah, isone TK toh. Nah, cuma kan ini belum tahu hasilnya. Diterima atau apa. Jadi bukan berarti kamu semenang, belum tentu loh. Belum tentu. Cuma nek delok gejalane alam, ora dikei berarti kalah.
Kan ora dikei. Aku winginane ngomong ana sing nilai ning kono. Ning omahe ndeloki ya. Waduh, maksud to? Ning dalan. Pak Ramyo ngobrol Mas Tris ki. Hakime meh kepengin ngerti lokasine. Waduh. Pak Ramulyo. Lho kok dulu ndak mau nyari pengacara Mas? Kenapa alasan nih? Pak, namanya pengacara kan pakai uang toh, Pak. Lho ya dia kan ya iso toh. Lah kan kita kan tidak ngerti. Walah. Kok kenapa gak ngerti lagi lagi? Aku waktu itu ya kerja sama si Adi. Oh. Adi tak kasih uang makan sih aku tak golek-golek no. Oh, ora kira pengalaman, aku semua kabeh sampai set. Wong saya ngajar bareng kan saya tidak ngomong kalah loh, tidak ngomong menang, maksudnya saya melihat gejala alami. Gejala apa nek nek diutang ngomong berarti ada duit ono gampangane. Mari nyantara beli ora, tapi nek wong itu ora pernah ono, yo pegang bayar. Foto ini lah kok ono pusat kayak gini lho, ketok kok ini. Nah, satu yang paling tak takutke, kan saya bicara hukumnya. Jajal besok tak ngecek ke Ah monggo, cek dulu aja. Ngecek kan aku ada tahu hakime. Tahunya aku tanya Pak Ramli hakime ki sapa? Nah, nek saya foto-foto sampai nyak kuasa tak ringan karena nyowomu. Nek saya lo ya, karena saya kan gak iso. Nek iso kayak Ramulyo to yo. Diwingan gue logika. Aku urung iso. Sampai aku lho urung tau iso. Karena apa? Iki asetnya sak-M. Masih aku tuh muntah. Nek jenengan. Kok ora ngecek lah tuh. Ditolak nek arep pano, ngamuk dari sapam. Ndak, saya cuma baca gini, kenal Ramulyo ora kandhani. Kan Ramulyo sing ngandani iki sing anyar paling pantenan penggantine. Kowe takon apa ngabari? Masih menang Mas, masih kalah. Kenapa kok menang? Kuwi tok lho, tak jere. Ora waktu kuwi ngene, si Pak Ramulyo Pak Tris ki aku paling seneng ganti wong meneh, ganti aku ngono tok. Nah iya, kan dia soal ngandani nek kalah menang kanca. Nek saya kemarin di sini ada orang main pegatan. Wah, aku ini coba pegatan. Lo kenapa? Lah wis dipegat terus pegatan opo gitu ya. Ya wis, kowe golek diri surat cerene ngono ning PN tolak. Padahal pegatan itu. Tunggu KTP-ne to ana ping aku 2000. Wong wis digugat. Kenapa harus gugat meneh? Kan sudah digugat cerai toh? Ya wis to ya kok kowe tinggal njaluk surat putusan itu lu cetan sipil untuk surat cerai kok karena gugat meneh. Sing lanjut aku tok lho. Tak sah. Karena aku ngerti gugat. Wong saya kenal wongnya, jadi ngerti gugat. Cuma dia masuk di pengadilan negeri wangil ngangel. Mana sih nganggo PTSP apa itu? Wah, iso. Ya terus lanjut dengan lama gitu. Ora, cuma saya menyelamatke karena saya takutnya waktu mlaku PKN entek nangis ning dalan. Banyak orang seperti ini. Aku ora salah tapi kono nganggo eksekusi bar akhirnya kalah kan juga lo terakhir gitu loh. Nek saya ngono. Kan tujuannya jenengan kan pengen boleh pencerahan. Aku ora pengen boleh duitmu karena saya ndak nyari komisi. Soalnya aku nyari komisi tak panas-panasin dah. Begitu besok dapat putusan ditolak wis karo pesta. Jadi aku ora aku kan belum pernah ngerti kalah pemenang cuma gelagat alami kalah. Ora dikandani. Nah, kalah kan juga belum tentu kabeh. Bisa juga sebagian. Kan belum tentu. Yang penting itu bagaimana supaya caranya itu dapat putusannya. Nek sampean di duit, bayar aku, tekan kuasa tak jimuke. Kira-kira piro? Nah, kok tak kasih murah saja. Sampai yang saya 1000 wae. 1000. Sangat sekali. Tapi kalau waktu 2 minggu ya. Karena mangel banget toh. Kuwi ndek ketok lho. Ya ora apa lho, Pak. Ora, karena mangel. Soalnya mangel karena aset. Tapi ini, maaf. Ya saya usahakan. Namanya uang itu kan kita tetap ngomong karo wedok. Oh itu kan yang omah. Nah, iki aku untuk solusi karo Bang Leman. Wis jajal aku tak ngomong sih. Tapi ini solusi. Ini cuma putusan dulu. Nek solusi nanti pas untuk putusan baru solusi. Iki durung. Durung sampai nunggu hasilnya yo. Kan belum tahu hasilnya. Cuma kok orang masih kok ngene aku yo. Saya menurut Anda, menurut saya itu sampai pintar. Cuma mungkin yang berdata orang mungkin cuma monitor, jadi di pedot tinggalnya tak ngerti. Nah, aku pintar, karena soal untuk SP3 itu nggak gampang. Orang mental kuat nggak iso SP3 terus musuh kapolsek wani bareng. Orang Pak, karena saya kan punya keyakinan bahwa saya ini benar jadi saksi masalah ya, jadi ngerti.
sebelumnya iki aku wis ngiling almarhum. Makanya aku berani keras aturan, ngerti polisi, ngerti hukum kok nyalain aturan hukum. Justru aku belum jenengan nek yo salah aku yo wegah foto wae diuji motor rambut janji. Aku yo mau karena sampe bener. Ngono kuwi ya. Sampe bener. Karena aku di sertifikat. Jadi bener bagiku. Ora masalah. Sing ini tok yang gugatan ini diulo, ora anti ilmu ini diulo. Ngono nek gelem ora apa. Aku ora orang berarti ya. Memang kuwi berarti paling 300 kok. Saya maju nek podo, tapi cuma suwi mutar-mutar. Saya yakin tak iso, karena ada keputusan. Sing paling gampang kira itu mulai sing koyo ngene ngelir terus suwi gitu loh. 1000 gampang mengko sistemnya apa namanya tinggal mau kopi KTP, rasanya nggak apa, aku izin dempel tantangan jenengan. Karena nek kesuwen aku sama aku kok izin kita wis bar transfer ditku saya barang tak ya waktu seminggu 2 minggu tak golek iki hasilnya siap-siap nerima engko nek hasilnya sampean ditolak ya gue mangan bareng dulu kan wis baron sampean. Tapi hasilnya ora ya sing kenyataan kok jujur aku sing gawe salah lho. Aku mencari kebenaran lho. Hasilnya Pak Tri hasilnya seperti ini. No ya coba aku ngadain carane tok sing salahke aku ngomong. Lu Pak Tri kok belum hasilnya kok ngene piye. Ternyata aku kalah ya. Lagi tersasar kowe ngejoke. Nek sampean kalah tak obsedan, kingene aku yang obsedan. Nek sampean kalah sampean kalah, tapi sampean bener ya wis ora usah. Karena aku ndak mau digoleki juga, aku mau. Karena sampean bener.